Invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-19 pada Senin 14 Maret 2022. Ada banyak fakta dan peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini, termasuk ketika Rusia mengaku bertanggung jawab atas serangan roket di pusat internasional untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan, sebuah pangkalan militer dekat perbatasan Polandia pada hari Minggu. Berikut fakta dan peristiwa yang berhasil dirangkum tribunnews.com dari Guardian. Yang pertama adalah Kementerian Pertahanan Rusia telah mengaku bertanggung jawab atas serangan roket di pusat internasional untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan, sebuah pangkalan militer dekat perbatasan Polandia pada hari Minggu. 2. Korban tewas akibat serangan itu meninggal menjadi 35 orang. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyebut tindakan Rusia itu barbar dan itu adalah ujian bagi seluruh umat manusia. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengutuk serangan itu dengan mengatakan kebrutalan harus dihentikan. Yang ketiga adalah seorang wanita hamil dan bayinya telah meninggal setelah Rusia mengebom rumah sakit bersalin di mana dia rencananya akan melahirkan. Associated Press melaporkan. Gambar wanita yang dilarikan ke ambulans dengan tandu telah dipublikasikan di seluruh dunia. Yang keempat adalah 2 orang tewas setelah sebuah bom menghantam satu bangunan tempat tinggal di Kiev pada hari Senin pagi. 3 lainnya terluka dalam serangan itu, kata layanan darurat Ukraina. Yang kelima adalah Presiden Ukraina Zelensky kembali mendesak NATO untuk menerapkan zona larangan terbang. Jika Anda tidak menutup langit kami, ini hanya masalah waktu sebelum roket Rusia jatuh di wilayah Anda, di wilayah NATO, katanya. 6. Rusia telah meminta bantuan Cina untuk peralatan militer sejak awal invasi. Financial Times melaporkan. Permintaan itu telah memicu ketakutan di Gedung Putih bahwa Beijing dapat membantu Rusia dan melemahkan upaya Barat di Ukraina. Yang ketujuh adalah Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan akan bertemu dengan diplomat top Cina Yang Jiechi di Roma pada hari Senin. Menjelang pertemuan itu, Sullivan memperingatkan Beijing akan benar-benar menghadapi konsekuensi jika membantu Moskow menghindari sanksi atas invasi Ukraina. Sullivan juga mengatakan Rusia akan membayar harga yang mahal untuk serangan senjata kimia. Yang kedelapan adalah Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan Angkatan Laut Rusia secara efektif mengisolasi atau memblokade Ukraina untuk memutus perdagangan maritim internasional Kiev dalam data terbaru intelijen pertahanan tentang situasi di Ukraina. 9. Instagram dilaporkan akan dihentikan di Rusia setelah pemilik Meta platform yang mengatakan pekan lalu akan memungkinkan pengguna media sosial di Ukraina untuk memposting pesan seperti kematian bagi penjajah Rusia. Melalui sebuah pesan email dari regulator komunikasi Rusia mengatakan kepada orang-orang untuk memindahkan foto dan video mereka dari Instagram sebelum ditutup dan mendorong mereka untuk beralih ke platform internet kompetitif Rusia sendiri. Yang ke-10 adalah pembicaraan antara Rusia dan Ukraina akan dilanjutkan melalui sambungan video pada hari Senin. Konfirmasi putaran pembicaraan berikutnya datang setelah kedua belah pihak mengatakan mereka membuat kemajuan pada negosiasi yang bertujuan mengakhiri lebih dari 2 minggu pertempuran antara tentara Rusia dan Ukraina. Ramzan Kadyrov, pemimpin wilayah Chechnya Rusia, dilaporkan berada di Ukraina bersama pasukan Rusia. Menurut rekaman yang dibagikan oleh saluran televisi Chechnya dan diposting ke akun Telegram Kadyrov,